Shalom pemirsa, bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan, Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Pada malam hari ini tentunya sangat indah sekali karena kami bisa memiliki kesempatan berbincang dengan orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan dari Gereja Protestan Injili Nusantara, Pendeta Asmar Waru yang berada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sabu, melayani di salah satu suku di sana yang notabene tadinya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kisah perjalanan pelayanan ini? Ikuti bincang-bincang kami dengan Bapak Pendeta Asmar Waru. Shalom Pak Pendeta Asmar Waru, apa kabar ini? Shalom Pak Pendeta, puji Tuhan. Di Sabu baik, hanya saat ini lagi mendung di Sabu. Boleh cerita sedikit, tentu banyak pemirsa yang tidak mengetahui di mana posisi Sabu ini, gitu. Boleh boleh sampaikan sedikit. Ya, puji Tuhan. Saat ini saya melayani di salah satu pulau di bagian selatan Indonesia, yaitu di Pulau Sabu. Tepatnya di Desa Kujiratu, Sabu Timur, gitu Pak. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya. Kabupatennya? Kabupaten Saburai Jua. Saburai Jua dan di desa Desa Kujiratu. Kujiratu. Oke. Baik. Ya, kondisi desa yang kita berada saat ini secara khusus pelayanan di GPY, salah satu desa adat, desa sukunya orang Sabu. Oke. Salah satu dan sudah diteguhkan oleh gubernur sebagai desa adat di Pulau Sabu karena pusat pelayanan Jingitiu di Pulau Sabu. Apa itu Jingitiu? Salah satu aliran kepercayaan suku asli di tempat ini, kepercayaan kepada animisme. Oke, baik. Nah itu. Oke, jadi Bapak berada semacam di pusat masyarakat dengan aliran kepercayaan, begitu ya? Iya. Baik. Oke, di sana hadir Gereja Protestan Injili Nusantara, luar biasa, jauh dari Sumatera Selatan, hadir di Nusa Tenggara Timur. Ini sesuatu yang sangat membanggakan sekali. Baik, sukses untuk GPN, itu yang pertama. Oke, pada waktu Bapak ditempatkan pertama sekali, Bapak diberitahu bahwa akan pelayanan di suku, di Jingitiu, di Sabu, itu gimana perasaan Bapak waktu itu? Ya, yang pertama memang saya pikir bahwa itu salah satu titik di mana saya akhirnya setelah 8 tahun saya di Sabu mengerti bahwa memang saya ke Sabu ini itu dalam rencana Tuhan betul. Karena awalnya saya tidak melayani di Sabu, saya tidak tahu apakah Bapak sendiri yang tempatkan saya saat itu di Sukacita, di SD SMP Sukacita. Pertama teman saya Sedi Hatiman, tapi sedikit ditolak dari Sabu karena anak cewek. Setelah itu diganti dengan teman saya Aro Jinema Faho, dan akhirnya juga tidak. Nah, akhirnya setelah itu saya diumumkan kalau saya yang melayani di Sabu. Perasaannya pasti kaget sekali. Karena setelah itu saya search di internet bahwa Pulau Sabu itu sedikit agak informasinya kurang, tidak ada di internet saat itu, tahun 2014. Oke. Kaget dan sangat-sangat kaget, tapi saya tahu bahwa saya belum tahu saat itu kalau ini rencana Tuhan, bahwa saya ditempatkan di pulau ini, ada tujuan Tuhan. Tentu shock saat itu karena Pak Fecar almarhum sempat salam saya, Pak, selamat Bapak di sana dicakar orang Sabu. Dari puji Tuhan semuanya bisa dijalani dengan baik. Begitu Pak. Tentu sangat jauh sekali dari Pulau Sumatera ke Nusa Tenggara Timur, itu perjalanan yang panjang, itu sudah kita nggak tahu lagi lewat udara, darat, semua moda transportasi digunakan. Nah, kemudian Bapak dipersiapkan dulu sementara di kediaman Bapak Pendeta Ponsius Takaliwang. Betul. Selama persiapan itu, apa yang Bapak alami?
Ya, yang pasti yang saya alami berita-berita tentang sabu karena semuanya topiknya sabu. Oke. Apa-apa sabu, apa-apa sabu. Termasuk Pak Pendeta Pontius dengan ibu, dengan tim setiap tahun datang ke Sabu, melayani di Sabu. Dan gambaran Sabu itu sudah ada bagi mereka. Dan itu diberikan bayangan-bayangan kepada saya dan jujur secara pribadi belum siap, belum terima saat itu. Hanya selama 1 bulan lebih di kediaman Bapak Pendeta Pontius, saya dilayani, dikuatkan bahwa kamu bisa. Itu pertama tanah gersang dan pelayanan di sana penuh dengan perjuangan karena listrik belum ada, air kekurangan, semuanya. Bayangan-bayangan itu yang kadang menghantui saya saat itu selama berada di Pak Pendeta Pontius Takaliwan. Yang jelas semuanya informasi minim begitu ya. Jangankan di internet begitu. Pada waktu ya oleh keluarga Bapak Pontius yang memang punya beban di sana juga menyampaikan secara fakta begitu ya. Kondisi geografis dan spiritualis dari masyarakat Jinitiu pada waktu itu. Dan Bapak benar-benar dilayani dan berjuang. Oke, kemudian akhirnya sampailah di daerah itu. Dan Bapak sendiri begitu dulu ya waktu karena belum menikah. Gimana waktu Bapak melihat realita bahwa Bapak akan berada di situ pelayanan? Ya, puji Tuhan saat itu memang saya bersama dengan tim ya Pak ya, dengan tim Ibu Sondang. Oke. Ibu Sondang saat itu karena mereka melayani di Sabu dan tim yang besar sudah ada di Sabu. Oke. Nah, saya sampai di Sabu. Jadi Bapak berangkat dengan tim ya? Oke, baik. Iya, dengan tim. Sampai di Pulau Sabu langsung diperhadapkan dengan pelayanan, naik motor di sela-sela batu-batu karena jalan belum ada. Selain itu gelap dan tidak ada air, harus dipikul, air harus diambil dari jauh dan sebagainya. Bayangan yang disampaikan dari Batu Malang sedikit agak berbeda. Karena kenyataan saat ini kondisinya jauh lebih parah dari apa yang mereka ceritakan. Gitu. Dan keadaan yang minta maaf ya seperti hutan tapi tidak ada pohon. Karena memang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh seperti kita contohnya di Papua, lihat sana hutan, tapi ini gersang. Pas di musim keringnya saya datang saat itu bulan Mei dan sungguh-sungguh shock, tapi karena sudah diperlengkapi mencoba untuk memulai. Begitu. Luar biasa. Oke, saya ingin mencoba langsung kepada sebuah titik persoalan. Di bulan keberapa, tahun keberapa Bapak mengalami suatu proses pergolakan dalam pemikiran Bapak? Apakah saya melanjut di tempat ini? Apakah saya akan lanjutkan atau tidak? Itu di bulan keberapa atau di tahun keberapa Bapak mengalami seperti itu? Ya, itu sekitar bulan Desember tahun 2015, Pak. Itu 1 tahun. 1 tahun sampai? Hampir 1 tahun saya melayani di Sabu. Karena saat itu sungguh-sungguh gimana ya, bulan Desember karena saya belum pernah mengalami cuaca buruk. Cuaca buruk karena di Sabu memang ekstrim sekali cuacanya. Mulai bulan Desember itu hujan, mulai bulan Oktober sampai bulan Desember hujan terus. Dan saya pergolakan di dalam hati saya ini, apakah saya bisa melanjutkan pelayanan ini? Karena ada tuntutan pelayanan, harus pergi penginjilan, harus pergi ke rumah-rumah. Tanahnya tanah yang berlumpur begitu. Memang bebatuan, tapi kalau kena air lumpur. Jadi kadang saya mengambil jalan, harus jalan kaki. Terus di gelap-gelap malam, minta maaf tidak ada listrik saat itu. Di daerah 3 desa ini tidak ada listrik sama sekali. Di saat-saat itu pergolakan apakah kita melanjut atau tidak begitu ya.
Saya pikir Iya, sebuah kewajaran dalam setiap di setiap orang yang ada di tempat-tempat yang sedikit minim, tetapi sampai sekarang toh masih ada bisa melewati pergolakan itu. Nah, iya. berarti pertanyaan yang kedua, eh, saat kapan mulai memahami bahwa ini adalah tempat yang ditetapkan Tuhan bagimu, dan kamu memahami ini adalah rancangan Tuhan bagimu? Ya, saya pikir itu hal yang menjadi eh, tolak tolak ukur ya Bapak ya pelayanan saya di Sabu. Karena yang pertama, setelah 2 tahun selesai ikatan dinas, Ya, semua teman-teman kembali ke kampus. ya, Semua punya tempat pelayanan. Saya melihat ke belakang seperti yang saya ceritakan tadi. Apakah saya benar diutus Tuhan di Sabu atau tidak melalui lembaga sekolah begitu. Akhirnya saya melihat ke belakang, mereview ke belakang, melihat bahwa pertama teman saya diutus, kedua dan tidak jadi, dan akhirnya saya diutus. Dan yang ketiga, di saat saya berada di rumahnya Bapak Pendeta Pontius Takaliwang, saya bertanya, kami lagi makan bertanya begini, Bapak dan Ibu, kira-kira saya nanti sampai di Sabu saya ibadah di mana? oke. Itu pertanyaan saya. Saat itu Oma Pontius jawab, nanti di salah satu gereja dekat di situ, gereja lokal di situ. Tapi Pak Pendeta Pontius akhirnya menjawab, tidak. Kamu ibadah sendiri, GPIN sendiri, cari jiwa sendiri. Begitu sudah. Cari jiwa sendiri. Jadi sudah ada semacam visi, kalimat itu disampaikan Pak Pontius pada waktu itu sebelum ada GPIN. Sudah ada. Katanya nanti kalau misalnya GPIN siap, GPIN. Tapi kalau memang GPIN nanti tidak siap, kita cari gereja lain. Yang pasti kami utus, tidak perlu ibadah ke tempat yang lain. Ibadah sendiri, kamu hamba Tuhan, bisa sampaikan firman Tuhan sendiri, bisa renungan sendiri, bisa cari jiwa sendiri. Hebat sekali. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya. Tapi sampai di Sabu saat itu, ya dalam tahap penyesuaian, Ya. saya masih bersama-sama dengan orang lokal di sini, keluarga yang punya tanah GPIN saat ini. Jadi saya ikut kemana-mana dia melayani majelis jemaat Gemit. Iya. Jadi dia memperkenalkan saya bukan ke jemaat Gemit, tapi dia memperkenalkan kepada saya mana-mana saja yang Jingitium. Begitu. Wow. Itu dia letaknya di situ. Oke, saya ulang pertanyaannya. Akhirnya setelah perenungan Bapak ingat apa yang dikatakan oleh Pak Pontius, kemudian Bapak ingat semua itu dan itu ya, merasuki pikiran Bapak. Akhirnya Bapak memutuskan bukan hanya selesai kata dinas, tapi Bapak memutuskan Bapak akan terus berjuang di Sabu itu. Prosesnya seperti apa? Iya, jadi setelah itu saya berdoa Pak. Saya berdoa 2 bulan sebelum berakhir ikatan dinas. Ya. Saya berdoa, sudah ada jiwa dibaptis. Oke. Kan sudah ada jiwa dibaptis oleh Pak Pendeta Pontius dengan Pak Pendeta Fecar. Oke. Saat itu sudah ada 5 jiwa yang menjadi jemaat GPI. Ya. Jadi saya berdoa, Tuhan, apakah saya masih melanjutkan pelayanan ini atau justru Tuhan mengirimkan yang lain? Saya konfirmasi banyak Pak, karena ada rencana mau menikah. Oke. Terus saya juga konfirmasi dengan keluarga, termasuk Pak Pendeta Fecar almarhum. Saat itu saya sampaikan, Pak, saya lagi bergumul. Saya mau melayani di Sabu atau tidak? Tapi jawabannya Pak Pendeta saat itu, semua tim doa di YPPI Batu sedang mendoakan seseorang untuk tinggal melayani di Sabu. Dan yang kami sebut nama itu adalah kamu. Wow. Gitu. Itu kata Pak Pendeta Fecar. Saya semakin melihat, ini kayaknya ini cara Tuhan. Setelah itu saya tanya yang saat ini jadi istri saya, Ibu Sopianta, saya tanya bagaimana
Dek, saat itu saya panggil Dek, Ya, apakah kita siap melayani di Sabu? Karena memang sebelumnya Pak, saya izin ke Oma Yohana, ya, Oma Ponsius, dan dia izin di Ibu Yuni Latumahina di Bandung. oke. Karena dia berseberangan dengan saya di Sumba. Ya, Bisa nggak berkunjung ke Sabu supaya lihat kondisi Sabu? oke. Dan Tuhan buat baik semuanya, akhirnya dia melihat Sabu, dan saya juga pergi ke Sumba, akhirnya kami mencoba memperbandingkan, keputusannya kemanapun nanti kita pelayanan setelah menikah, kesanalah kita pergi. Dan ambil keputusan di Sabu. Dua-duanya punya damai sejahtera. Wow. Begitu. Berikutnya, eh, boleh tahu hal apa yang paling akhirnya menyenangkan bagi seorang Asmarwaru pelayanan di suku Jinitio? Hal apa yang membuat Bapak oke, tahu ini apa namanya rencana Tuhan itu Bapak mendapat konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi kan secara psikologi atau hal apa yang akhirnya Bapak wow gitu menyenangkan buat Bapak? Ya, saya pikir memang setelah Tuhan menaruh hati Tuhan di hati saya, Pak, untuk melayani di Sabu, yang paling menyenangkan saya itu adalah jiwa-jiwa. Waduh, Melihat jiwa-jiwa itu rasa sedih karena kondisi kehidupan saya melihat orang nggak pernah gereja begitu loh, tidak pernah ibadah, nggak tahu yang namanya Tuhan itu nggak tahu sama sekali loh. ya, Ya khusus di daerah ini ya, kecuali di Sabu Barat, karena Sabu Barat itu sudah kota. oke, Ya, jadi dan perkembangan gereja di sana juga cukup bagus. Tapi di Sabu Timur ini khusus di ada 3-4 desa itu betul-betul semuanya pergi taji ayam lah, judi lah, apapun itu. Hari Minggu itu nggak ada nuansa ini hari Minggu loh. Ada ibadah, ada kebaktian, nggak ada rasa, nggak ada suasana ini. Dan akhirnya yang membuat hati saya betul-betul udah apapun yang terjadi, saya tetap tinggal di Sabu. Saya konfirmasi sekali lagi di keluarga bagaimana, termasuk keluarga istri saya. Apakah siap nanti? Mereka juga bilang siap. Yang jelas kamu tanggung jawab. Ya, indah sekali. begitu Pak. Eh, Pak, selama ini kan tentu sudah sebelum Bapak kan ada sudah dibaptis begitu ya. Ada yang dibaptis dari masyarakat itu. Bapak katakan tadi sudah ada yang 5. Kan kemudian oleh memang peraturan di GPN sudah ada jelas berapa tahun setelah masuk, kemudian vikariat, dan kemudian Bapak dipendetakan. Kemudian apa perasaan Bapak ketika saya melihat di media sosial Bapak membaptis dari suku dari Jinitio di orang Sabu itu? Gimana seorang pendeta gitu kan? Pendeta itu kan apa namanya? Salah satu kebanggaan dan kebahagiaannya itu ketika membawa orang menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan dibaptis. Bagaimana perasaan Bapak? Yang pasti Pak, saya tidak bisa gambarkan lagi perasaan senangnya, takjub, dan karena ini sudah kerinduan yang sangat lama sekali. Oke. Waktu masih ada Pak Pendeta Fecar, karena bagi saya Pak Pendeta Fecar itu menjadi Pionir. salah satu pribadi yang memang Tuhan utus, karena memang di bagian misi saat itu di GPN yang selalu menolong dan bahkan datang ke Sabu, berkali-kali datang ke Sabu. Jadi saat itu dia berharap saya secepat mungkin dipendetakan. Tapi karena belum ikut umur vikariatnya di GPN, jadi belum bisa. Jadi harus menunggu waktu yang tepat. Kerinduan yang sangat lama sekali. Saya sudah bilang sama jemaat dan bahkan dengan persekutuan saya. Kalau dari dulu saya sudah dipendetakan, saya tidak tahu jemaat di GPN sudah 500-an. Saya pastikan itu. Dan orang sedang menunggu-nunggu itu kapan begitu. Dan setelah saya akhirnya dipendetakan dan Bapak kami saya dengan istri masih ke Medan saat itu saya sudah ditelepon. Kapan pulang? Kami sudah siap dibaptis. Indah sekali, indah sekali. Akhirnya boleh tahu setelah Bapak dipendetakan, ditahbiskan sebagai pendeta dan artinya berhak dan layak untuk melakukan sakramen, begitu ya.
sakramen baptisan, sudah berapa jiwa yang dibaptis dari yang tidak percaya sama sekali? Yang pertama itu saat itu waktu pulang dari Medan dan sudah siap di Sabu karena memang orang-orang ini sebelumnya kita sudah layani, Ya, betul. kita sudah bina. Hanya kapan mereka ambil keputusan. Nah, memang bulan Desember itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu banyak orang untuk dibaptis. Oke. Dan akhirnya saat itu untuk pertama sekali dan bagi saya ini mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidup saya, anugerah Tuhan mengizinkan saya membaptis itu 29 orang sekaligus. Indah sekali. 29 orang. Oh, orang Dan tua dan akhirnya- anak-anak. Orang tua dan anak-anak. Orang tua dan anak-anak. Oke. Orang tua. Dan saat ini terakhir kemarin itu saya hitung ada sekitar 50-an orang sudah. Setelah Jadi mulai dari bulan Desember itu Pak, hanya bulan Mei kemarin tahun 2022 ini tidak ada baptisan. Oke. Oh maaf, ada bukan baptisan tapi pemberkatan nikah oleh Pak Sekum datang ke Sabu. Hanya bulan itu. Iya. Bulan Mei sebelum tahun 2021 itu ya. Tapi sejak saya dipendetakan itu Desember, Januari sampai bulan Agustus kemarin hanya bulan Mei tidak ada yang dibaptis. Baik. Pak Pendeta, sekali lagi sedikit. Kan membaptis orang itu secara seremonial. Secara seremonial itu bisa terjadi kan begitu ya. Tapi yang paling utama kan bagaimana Bapak benar-benar mempersiapkan mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Hal apa yang paling tidak mudah, yang sulit bagi jemaat atau bagi masyarakat Jinitiu untuk memahami Yesus sebagai juru selamat? Karena mereka belum percaya kan? Iya. Oke. Yang pasti mereka di Sabu, suku Sabu ini Pak, bukan suku Jinitiu Pak ya. Suku Sabu. Ya, suku Sabu. Tapi, aliran kepercayaan Jinitiu. Jinitiu, ya. Jadi mereka memang punya kerinduan yang dalam untuk mencari Tuhan. Itu. Karena saya lihat bahwa mereka sudah jenuh dengan keyakinan mereka saat ini. Oke. Sepertinya tidak ada jawaban, tidak ada harapan bagi mereka. Sakit, tidak sembuh juga dan sebagainya. Dan yang paling susah itu adalah memberikan pengertian kepada mereka. Karena rata-rata berbahasa Sabu, jadi susah bahasa Indonesia. Oke. Dan saya mensiasati itu dengan membawa orang yang sudah tahu bahasa Indonesia dan tahu bahasa Sabu untuk menerjemahkan saya. Oke. Jadi di dalam hal bahasa saya tidak terlalu susah karena ada jemaat anak-anak yang saya sudah bina menemani saya untuk menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana percaya kepada Yesus itu dan apa yang akhirnya kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Begitu Pak. Kemudian ini pasti ada dong, selalu ada pro dan kontra. Dalam hidup itu selalu ada pro dan kontra. Bagaimana cerita kontra dari masyarakat? Seberapa sering Bapak ditolak? Seberapa sakit Bapak ditentang di masyarakat itu? Pasti ada. Hanya mungkin frekuensi dan tingkatnya, levelnya mungkin berbeda-beda. Bagaimana itu? Kalau masyarakat Sabu sendiri Pak yang notabene masih belum punya agama kita bilang, masih aliran kepercayaan. Sebenarnya sampai hari ini ya belum pernah saya ditolak. Oke. Tapi penolakan itu tunggu dulu. Tapi ini harus menjelaskannya pelan-pelan dan berhikmat. Oke, tapi bagaimana? Silakan. Tidak boleh menyebut hal-hal yang bisa ini. Oke. Tapi memang ada beberapa penolakan dari yang lain. Ya, yang lain yang artinya melihat pelayanan yang dikerjakan oleh GPIN dan juga tidak terlepas YPPI saat itu ya Pak ya. Betul. Itu sedikit ada warna dari yang lain. Ada warna pelayanannya. Pelayanan anaknya tidak pernah berhenti. Pelayanan perkunjungannya
tidak pernah berhenti. Itu. Jadi akhirnya ini ya biasa ada apa namanya ini berupa kecemburuan sosial, kecemburuan karena semuanya berlomba-lomba untuk datang beribadah di saat itu masih rumah PAUD. Oke. Rumah PAUD belum ada gereja. Jadi orang beribadah di sana, kok di sini tidak ada yang ibadah. Padahal ada jemaat kami yang ke sana dan sebagainya. Tapi titik yang paling akhirnya saya dengan istri menangis itu ketika akhirnya saya berhadapan langsung muka dengan mereka dalam satu forum. Wow. Mereka mengundang saya dengan dialog begitu. Tetapi akhirnya dialog yang saya maksudkan berbeda dengan dialog yang mereka maksudkan. Okay. Justru saya akhirnya dihakimi dan saya membaca kisah para rasul bagaimana Rasul Paulus berada di mahkamah agama ketika dia dihakimi di Yerusalem dan saya merasakan itu Pak. Hanya saya kunci saya saat itu saya tidak buka mulut sama sekali. Saya tutup mulut. Saya tidak bicara sama sekali. Yeah. Jadi akhirnya semua itu apa yang mereka sampaikan itu terpatahkan dengan bisunya saya saat itu. Dan seiring dengan perjalanan waktu, semua tuntutan yang mereka minta itu akhirnya Tuhan buka jalan. Secara khusus ada di Sabu di NTT ada istilahnya surat tanda lapor gereja Pak. SKTL, surat keterangan tanda lapor yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dan mujizatnya Pak, mereka tuntut saya dari Kementerian Agama harus 90 jemaat dewasa, sementara jemaat kita baru 60-an. Waktu itu. Setelah itu akhirnya saya berjuang, saya bilang tidak ada solusi lain. Ada, kalau ada masyarakat. Oh, kalau masyarakat saya bilang, kalau saya jadi DPR, saya pasti dipilih jadi DPR, saya bilang. Akhirnya saya pergi ke keluarga-keluarga Jingitiu. Dan semuanya, jangankan 90, mungkin 500 saya minta pasti dikasih surat rekomendasi. Dan akhirnya semua itu saya kumpulkan, tanda tangan di atas meterai 10.000, dan saya serahkan, akhirnya Kementerian Agama datang. Satu kali setelah itu, mereka datang antar sendiri ke GPIN Kujiratu, surat keterangan tanda lapor ini. Katanya GPIN layak melayani, bukan hanya di Sabu, tapi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Itu puji Tuhan Pak. Akhirnya benar-benar legal begitu ya dari segi rule-nya, dari segi aturan di Nusa Tenggara Timur. Nah, Pak Pendeta Asmar, menurut Bapak ini apa sih yang unggul dari pelayanan Bapak sehingga ada banyak orang yang rela datang mencari Tuhan melalui pelayanan Bapak, melalui gereja dan bertemu dengan Tuhan. Seingat saya memang Bapak sangat fasih di pelayanan dengan anak-anak bersama dengan Ibu Sodang. Dalam tanda kutip, mungkin saya bisa bicara sama gilanya, begitu ya. Kalau dia anak-anak. Waktu itu saya setelah di sana tentu Bapak ada dewasa begitu ya. Apa yang unggul dari pelayanan Bapak gitu? Ya, pastinya yang unggul adalah pelayanan anak ya. Pelayanan anak, dan sampai sekarang hanya belakangan ini ada saya update foto-foto pelayanan lagi persiapan Natal ini. Ya. Jadi dari bulan September sudah persiapan Natal. Dan anak-anak itu saya mau sampai 80% itu anak-anak Jingitiu. Oke. Jadi itu karena daya tariknya ya pelayanan anak. Dan yang paling unggul ya menurut saya Pak, dan itu saya rasakan betul bagaimana akhirnya masyarakat di sini menerima saya, yaitu pelayanan kontekstual. Ya. Saya menjadi seperti mereka. Hal yang sulit mungkin diterima banyak orang, yaitu minum air mentah. Itu dia.
Oke. Jadi awal-awalnya saya risih tapi tidak bisa. Karena sudah tuntutan, mau kemana? Oke. Satu rumah pun di daerah yang saya layani tahun 2014-2015 itu, tidak ada sama sekali air panas. Mungkin air panas kalau ada yang mau minum kopi baru dibuat. Tapi itu pun nanti dicampur juga air dingin. Dan saya memulai minum air mentah dan mereka senang sekali. Apa yang mereka makan, saya makan. Apapun, maaf, dalam tanda kutip, artinya kurang bersih. Tapi saya tidak peduli. Yang pasti saya mau menjadi seperti mereka. Saya mau duduk dengan mereka. Mereka duduk di lantai, saya duduk di lantai. Dan akhirnya saya melihat. Saya bilang saya mau minum kopi, tapi tidak boleh dicampur air dingin. Ya. Bagaimana caranya? Saya belikan termos, Pak. Oke. Saya belikan termos air panas. Ya. Itu ada berkat bulan ini, saya beli termos 1, saya kasih. Oke. Saya kasih ke keluarga yang sering saya kunjungi, saya kasih. Lain kali kalau saya minum kopi harus air panas. Dan mereka senang sekali. Wow. Dan akhirnya sama sekali setelah tangkap hati mereka, ya udah, Pak Guru datang, mereka panggil saya Pak Guru. Karena Guru PAUD. Ya. Kalau sebut pendeta itu mungkin 1-2 orang, tetapi semuanya panggil Pak Guru sampai hari ini. Oke. Karena itu yang sudah familiar dengan saya. Ya. Kalau Pak Guru datang itu dari jauh-jauh itu, ayo siap kopi karena sudah ada air panas. Wow, luar biasa. Dan Ya. dan seterusnya belakangan 3 tahun ya belakangan ini ya. 3 tahun belakangan ini Pak mencoba mengupdate pelayanan karena Ibu Divino ada keahlian masak sedikit dan sekaligus untuk bisa buat kue ulang tahun. Kami lihat di YouTube, kami buat kue ulang tahun. Saya sudah saksikan beberapa waktu yang lalu di teman-teman saya ada grup tetangga. Saya bilang begini, kalau saya hitung-hitung kue ulang tahun yang kami sudah buat bisa menghasilkan uang dengan nilai kue ulang tahun 250.000, kami sudah bisa kumpulkan uang 25 juta. Wow. Untuk kalau kue itu dibeli. Dan itu kami persembahkan Pak untuk semua anak-anak, remaja, pemuda. Ada ulang tahun kami rayakan, kami buat kue ulang tahun. Wow, benar. Harganya kecil Pak, karena kami buat sendiri. Ya. Sesederhana apapun itu, yang jelas kami bisa buat. Dan penerimaan jemaat itu Pak, dan keluarga yang masih Jingitiu, yang apalagi yang Jingitiu ini gak ada kaitan kita sama sekali dengan mereka. Kami datang rame-rame, kami bawa, dan itu betul-betul mereka sampai ada yang menangis menerima itu karena baru mereka tahu itu bahwa ini kehidupan orang percaya. Oke. Pak Pendeta, begini, acap kali ya dalam perintisan itu memang sangat tangguh begitu ya. Bapak startnya itu bisa pendekatannya itu lewat anak-anak, oke. Tapi bagaimanapun ke depan itu kan sangat membutuhkan manajemen. Ya. Mengelola pertumbuhan dan perkembangan gereja ini secara organisasi. Saya harap Bapak sudah mulai belajar lagi. Tidak mungkin akan ada yang akan menggantikan masuknya untuk meloncat-loncat anak-anak. Karena Bapak akan semakin menggumuli perluasan gereja ini. Apa mimpi seorang Asmarwaru untuk mengembangkan GPIN secara manajerial di wilayah Sabu dan sekitarnya? Iya, memang itu sudah lama didoakan Pak, sudah lama sekali didoakan. Saat ini bersyukur ada 2 tanah kita di Sabu, ada 2 tanah, ya. Ada tanah 100 kali 100 untuk GPIN pusat, dan ada 1 pos di desa lain lagi, dan itu sudah dipersembahkan juga tanahnya. Nah, secara khusus untuk di GPIN Kujiratu di sini Pak, kita punya mimpi target ke depan, ini akan menjadi salah satu tempat yang betul-betul disenangi oleh orang. Targetnya kita lagi mengumpulkan batu karang ini sudah membangun fondasi gedung gereja. Kalau di pos PI Sarfat di Dusun Bali di Desa Bodae itu sudah dibangun, kita sudah bangun fondasinya. Puji Tuhan. Begitu juga di sini. Nah, targetnya beberapa tahun ke depan di tempat ini memang
eh, harus ada orang yang tepat yang akhirnya bisa mengelola dengan baik, baik itu nanti dari segi pembangunannya, dari segi pelayanan dan mengatur semuanya. Target ke depan ini Pak, kita mau bangun ada serupa panti asuhan, karena memang itu mimpi yang Tuhan taruh di hati saya. Karena kalau sudah ada panti asuhan, sudah pasti ada jemaat yang tidak pernah berhenti, seperti STTE. Kalau STTE adalah pendidikan, tapi kita mau panti asuhan, tapi bukan itu namanya. Namanya rumah kreatif. Apakah memang ada, memang dari desa-desa itu mereka sangat tidak mampu, atau mereka tidak punya orang tua, atau apa yang melatar belakangi jenisnya apapun, rumah kreatif atau panti asuhan, apa yang melatari itu? Ya, itu sudah yang Bapak sebutkan itu lengkap. Okay. Kalau soal segi mampu tidak mampu, di sini juga gratis sekolah. Oke, ya. Gratis sekolah. Soal mereka ada yang tidak punya papa dan mama, mungkin itu yang paling utama. Karena anak-anak kita Pak, anak-anak kita itu ditinggal papanya, juga ditinggal mamanya, tinggal di neneknya. Dan itu harapan kita. Dan itu lumayan case ini lumayan banyak di sekitar Bapak. 80%. Karena mereka di sini kalau bisa menikah adat dulu, baru menikah Kristen. Ya, dan yang lainnya lah. Jadi pernikahan belum apa-apa sudah melahirkan dan tidak ada yang bertanggung jawab sama sekali. Dan jemaat kita itu anak-anaknya itu setengah ya yang begitu. Yang demikian. Baik. Dengan demikian itulah yang ya. Baik. Saya pikir acara ini kita tidak ada yang tahu. Bergulir kemana acara ini? Ditonton siapa acara ini? Nobody knows. Nggak ada yang tahu itu. Jika suatu saat ada yang menghantarkan termos, kirimkan termos, ataupun mengirimkan batu, itu tidak ada yang tahu. Itu Bapak hanya meletakkan dan Bapak katakan sudah ada mimpi untuk itu. Yang mau saya tanyakan, di berapa tempat memang ada kesempatan untuk mengembangkan pelayanan kerajaan Allah melalui GPN? Ada di berapa tempat? Kalau di Sabu, yang sudah pasti itu ada 2 tempat ya Pak. Di sini di Kujiratu sendiri dan di desa Bodae, yaitu di Dusun Bali. Dan itu sudah ada. Itu kita sudah ulang tahun kedua ini di sana. Dan juga satu desa lagi di desa tetangga, di desa Kelia, karena di situ jumlah yang belum percaya itu masih hampir ribuan orang begitu, seribuan orang begitu. Yang masih belum punya agama. Dan ketiga yang prioritas saat ini yaitu Kota Kupang. Di Kota Kupang. Jadi di Kota Kupang itu mesti kita ada karena jemaat kita ada yang merantau di Kota Kupang. Dan mereka beribadah di sembarang tempat. Ya, saya arahkan mereka di beberapa gereja yang saya tahu. Ya, bisa kalau mereka datang. Nah, mesti kita ada di Kota Kupang karena itu yang menghubungkan kita lebih cepat dengan sinode. Dan memang ada tuntutan dari pemerintah provinsi supaya setiap gereja itu ada pusatnya begitu. Contohnya di Kota Kupang itu memang saya sudah sampaikan juga di sinode, dan ini kami lagi berjuang dengan sinode juga lagi berjuang mempersiapkan siapa yang nanti akan diutus di Kota Kupang. Saya lagi menjalin komunikasi dengan banyak keluarga di Kota Kupang, dan kenapa akhirnya masih belum? Karena Tuhan belum mempertemukan saya tempat yang tepat untuk GPY di Kota Kupang. Kita mengerti bahwa perjalanan ini telah panjang. Ada banyak orang-orang yang sudah Tuhan pakai, begitu ya. Ada banyak orang. Tadi Bapak sudah menyebutkan nama-nama, juga ada orang-orang yang lembaga-lembaga yang mencintai pelayanan di Sabu ini. Saya sangat memahami itu. Dari tempat. Nah, sekarang tempat Bapak ini sudah gedung ya? Sudah, puji Tuhan, sudah pastori, kami sebut pastori, rumah ibadah sementara juga ada 6x6.
Ada, puji Tuhan ada 4 kamar. Kalau Bapak Pendeta datang, pasti kami sambut dengan baik lah. Ya, ya. Sudah ada gedung untuk berteduh. Artinya siapa yang datang di sini, karena memang ini Tuhan taruh juga di hati ketua panitia pembangunan gedung gereja kita ini, Pak. Adiknya Ibu Pendeta Martina Hukilena, Ibu Wow. Hani. Oh, itu Jadi dia pencinta sabu. ya, dia taruh, jadi dia bilang lebih baik kita bangun rumah hamba Tuhan dulu Oke, daripada kita bangun gedung gereja, karena jemaahnya juga masih sedikit. oke, oke. Kalau hamba Tuhannya sudah aman, hamba Tuhannya bisa melayani dengan leluasa. Dan itu yang kita rasakan saat ini, Pak. Baik, bolehkah Ya. saya mau bicara dengan Ibu Sofian? Bolehkah saya mau tahu khusus ini pergumulan Bapak dengan Ibu itu biasanya beda. Boleh di samping Bapak sedikit? Maaf Pak, belum siap sekali tadi, tapi sudah bisa lah. Mari. Justru natural. Ini dia Nyonya Waru. Sebentar, Ibu padahal disabu, tapi agak tambah timbangannya. Ibu Sofi, pada waktu Ibu pertama akhirnya setuju bahwa akan masuk di sabu, itu karena mengikuti Asmar atau dalam pergolakan iman Ibu, Ibu memahami ini akan tempat di mana Ibu melayani Tuhan? Pastinya karena sudah melihat kondisi sabu dan sumba beda tipis, Pak. Ya. Dan juga memang kita sebagai hamba Tuhan dimanapun harus siap melayani. Wow. Dan melihat juga jiwa-jiwa di Pulau Sabu yang masih banyak belum percaya, maka juga Tuhan taruh itu dalam hati saya juga, Pak. Waduh. Begini, kadang-kadang persoalan waktu mau menikah itu gampang aja ngomong begitu gitu ya. Iya kemana bang? Sepiring berdua pun bisa bang. Itu bisa aja. Tapi kan kadang-kadang seorang wanita itu peka. Bagaimana nanti kalau saya punya anak? Bagaimana nanti anak saya besar? Apakah juga itu masuk dalam pikiran seorang Ibu Sofi? Memang untuk saat itu karena memang belum ada anak, tapi setelah kami dikaruniai 2 orang anak, seperti saya ikut aja jalurnya Tuhan, dan saya yakin Tuhan pasti akan buka jalan, Tuhan pasti akan tolong kedua buah hati kami dalam masa-masa depan mereka. Bagaimana pada waktu Ibu mengalami proses atau kesulitan apa yang seorang ibu tinggal di sana dalam membesarkan anak? Kan ini budaya kalian ini Nias, Karo. Anaknya tinggal di Sabu, di desa Kujiratu gitu. Gimana Ibu memahami itu gitu ya? Sementara ada banyak orang, wow, anak saya pengen di kota sekolah mendapat pendidikan yang bla 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 begitu. Bagaimana Ibu memahaminya? Wow, itu memang pastinya menginginkan ya Pak ya, menginginkan kalau anak-anak saya kalau bisa seperti anak-anak yang lain, seperti contohnya di kota. Tapi memang saya kembali menyadari diri bahwa panggilan Tuhan itu untuk saya saat ini melayani di Pulau Sabu. Dan saya harus juga bisa memberikan pemahaman kepada kedua buah hati kami, kedua anak kami, bahwa Mami dan Papi Tuhan tempatkan melayani di Pulau Sabu, melihat jiwa-jiwa opa-oma, kakak-kakak yang belum percaya Tuhan Yesus. Ibu Sofi, tadi katanya Ibu membuat semacam satu pendekatan, metode pendekatan dengan membuat kue. Emang Ibu bisa enak kuenya yang Ibu buat itu? Mungkin kalau saya bilang enak terlalu memuji ya Pak ya, tapi beberapa anak-anak saya yang sering membantu di rumah, mereka bilang, Ibu enak sekali kuenya. Dan itu uangnya Bapak Ibu gunakan sebagian untuk modal, tapi juga untuk pendekatan-pendekatan yang baru. Kalau bilang modal nanti kan lebih ke identik usaha Pak ya. Ya.
Tapi kami memang ada berkat dari sinode yang untuk per bulan itu, ya kalau ada anak-anak ulang tahun, kami sisihkan untuk beli bahan-bahan kue untuk membuat kue ulang tahun. Oke, Karena so tidak pernah. saya pikir tadi eh, tanggapan saya dari Pak Pendeta Asmar bahwa itu kuenya Bapak Ibu jual sebahagian dan hasilnya untuk anak-anak. Padahal ini Tidak. pokoknya ini hanya Bapak Ibu keluarkan dana yang dari berkat dari sinode, kemudian membuat kue ulang tahun untuk semua anak-anak. Iya, begitu. Oke. Oke, kalau begitu apa namanya? Mudah-mudahan juga tadi acara ini bergulir kemana, tiba-tiba ada yang mengirimkan kue gitu ya, dalam bentuk tas gitu ya. Oke, Pak Pendeta Asmar, saya kembali ke Ya. Pak Asmar. Pak Asmar, bagaimanapun Bapak kalau mau mengembangkan harus settle dulu, begitu ya. Katakanlah ini harus sudah menjadi memori, sudah banyak keringat, sudah banyak air mata, sudah banyak doa yang dipanjatkan dari tempat ini. Sampai kapan kira-kira menurut Bapak settle gereja, atau sampai berapa banyak jemaat menurut Bapak di Puji Ratu ini jemaat? Setelah itu Bapak akan beralih kemana gitu di tempat sinode dalam bayangan Bapak? Ya. Kalau dalam bayangan saya, Pak, memang ini sudah didoakan jauh-jauh hari. Kami ada pertanyaan Bapak kemarin di saya, apa kasih karunia yang Tuhan akhirnya, yang Pak Asmar dan Ibu dapatkan? Salah satu kasih karunia yang Tuhan izinkan bagi kami, anugerah terbesar itu adalah jiwa-jiwa ini, Pak. Jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, dan itu kami sudah doakan lama. Yang paling terbesar dalam hati saya adalah ketika sampai detik ini tidak ada hati untuk bisa berangkat dari tempat ini. Itu hati ini, itu hati yang Tuhan. Tapi memang kami selalu bertanya kepada Tuhan. Karena saat waktu mau dipendetakan saya itu sempat, kalau dipindahkan gimana? Ya pasti siap. Tapi untuk saat ini tidak ada hati, dan tidak ada pernah muncul dalam hati kecil nyesal melayani di daerah yang bagi kami ini daerah yang masih terbelakang sekali. Ojek saja tidak ada, mobil angkot saja tidak ada, daerah yang masih terbelakang sekali dari perkembangannya. Harapan saya, mimpi saya sudah berdiri gedung gereja, paling tidak satu, berdiri gedungnya, majelisnya sudah mantap, dan hamba Tuhan ditempatkan yang baru siapapun nanti itu sudah tidak perlu lagi kasat kusut, karena menyesuaikan saat ini bisa iya dan bisa tidak, kita tidak tahu itu bagaimana penyesuaiannya baru dengan kalau contohnya ada hamba Tuhan. Tapi mimpi saya kalau bisa satu gedung gereja, dan gedung gereja itu sudah penuh jiwa-jiwa yang baru. Amin. Karena bagaimanapun memang juga harus katakanlah mungkin ada pengecualian, karena ini daerah-daerah perintisan, kita tidak boleh menerapkan ke semuanya. Katakanlah mungkin sekian tahun, berapa tahun lagi, tapi toh bagaimanapun akan tiba waktunya, kan begitu? Akan tiba waktunya bahwa Bapak akan melanjutkan perjuangan itu mungkin di tempat yang lain, dan bagaimana saya tidak tahu, karena itu pembicaraan yang panjang. Tetapi mimpi Bapak untuk mendirikan, nah sampai sekarang bentuk gereja, atau nanti boleh difoto, bisa disampaikan di layar ini, itu berapa persen sudah seperti sudah mendekati bentuk ibadah yang Bapak mimpikan? Gambarnya sudah ada, tapi dan saat ini Pak, kita masih mengumpulkan batu untuk gedungnya, untuk di pusat di Puji Ratu. Tapi kalau di pos itu sudah fondasi, sudah didirikan fondasinya. Saya agak susah share screen, tapi masih didoakan tak perkembangan. Fondasi di Desa Puji Ratu juga sebenarnya sudah bisa dimulai. Hanya belum waktu Tuhan saja, karena
apa namanya ini ketua panitia juga lagi sibuk. Begitu Pak. Baik, dari tempat ini secara apa namanya terbuka saya sampaikan bahwa saya pun ingin mengirimkan 1-2 saksemen dan juga mungkin ada sedikit batu. Kiranya apa namanya apa ya? Karena saking senangnya dengan perluasan kerajaan Allah, maka kita juga harus ikut mengirimkan 1 batu, 2 batu untuk pekerjaan Tuhan itu. Saya pun dari sini akan mengirimkan 1 batu atau 2 batu untuk apa namanya untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus mulai untuk mimpi Bapak. Amin. Amin. Baik, mimpi seorang Ibu Sofi sebagai seorang pendamping gembala. Apa mimpi berikutnya untuk Puji Ratu? Ya, seperti Pak Asmar sampaikan tadi, pastinya saya sebagai ibu merindukan ada rumah kreatif untuk anak-anak yang dibina. Memang Pak ya, minta maaf kalau saya terlalu terharu melihat anak-anak yang kekurangan kasih sayang. Kekurangan kasih sayang dari orang tua mereka, walaupun orang tua mereka ada, tapi sudah dititipkan di nenek mereka, di opa mereka. Nah, pastinya Bapak tahu bagaimana keterbatasan oma dan opa untuk mengurus anak-anak itu. Jadi hati itu memang kalau Tuhan izinkan beberapa tahun ke depan rumah kreatif ada, maka anak-anak ini secara rohani akan dibina, akan diurus, akan dididik, begitu. Begini, mana yang pengen didahulukan, tempat ibadah atau rumah kreatif? Yang di dalam hati Bapak dan Ibu? Ya pasti kalau di hati kami ya rumah ibadah duluan Pak. Ya, karena di tempat ibadah itu nanti bisa juga anak-anak bisa ini kita layani. Sampai hari ini memang masih bisa kita layani anak-anak. Dan bahkan di rumah saya ada beberapa ini ada Yuli Dubu yang di Tanjung Ening itu 5 tahun, 4 tahun tinggal di rumah Pak, tinggal di tempat ini. Begitu juga ada sejumlah anak-anak sekarang ini tinggal karena memang rumahnya luas sekali. Rumah pastor ini luas sekali dan bisa menampung beberapa anak-anak. Harapan kami pastinya sekali lagi bahwa supaya ada gedung gereja dulu, karena itu salah satu identitas kita di NTT bahwa satu-satunya daerah gereja yang wilayahnya kantornya ada di daerah yaitu GPIN dan itu ada di Sabu dan itu ada di desa adat yang harusnya tidak boleh ada. Yang harusnya tidak boleh ada, tapi puji Tuhan sudah ada di sini, Pak. Begitu. Dan mereka yang di sana adalah orang-orang yang dari animis menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, layak disyukuri, layak kita memberikan sedikit perhatian lebih terhadap pekerjaan Tuhan ini. Saya pikir Tuhan akan mendengarkan doa Bapak dan Ibu dan orang-orang yang memang sudah sebelum Bapak dan Ibu dan di belakang Bapak dan Ibu, di samping, di mana saya nggak tahu, terlalu banyak orang-orang itu yang memperhatikan. Saya tahu yang memperhatikan Bapak dan Ibu dan yang luar biasa. Saya tahu itu ada banyak orang-orang itu dan saya yakin tadi akan juga banyak mengirimkan batu demi batu semuanya, bahkan besi demi besi dan atap demi atap. Baiklah Bapak dan Ibu Asmar, luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Nampak sekali ada kasih karunia Tuhan yang nyata dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini, tapi juga mimpi-mimpi dan juga miracle. Bagaimana Tuhan membawa jiwa-jiwa itu kepada Dia, karena Dialah yang menariknya. Dan Bapak dan Ibu, kita semua hanyalah alat di tangan Tuhan, dan siapapun bisa dipakainya. Tetapi Bapak dan Ibu telah ikut dalam satu barisan yang menorehkan cerita perjalanan masyarakat Puji Ratu dengan berdirinya Gereja Protestan Injil Nusantara, tapi yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah bagi masyarakat Jinipio di Puji Ratu
Sabu, Nusa Tenggara Timur. Amin, Pak. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Iya, satu lagi Pak, satu lagi saya tambahkan. GPI yang di Sabu ke depan itu bahkan di Kupang nanti dimanapun, itu pasti kokoh. Karena orang asli. Oke, itu dia. Jadi mereka ada selalu di sini. Mereka selalu ada di sini, tanah mereka dan keluarga mereka. Itu. Jadi saat ini di hampir setiap rumah itu jemaat kita ada, dan yang lain itu yang menjadi daya tarik. Daya tarik akhirnya semakin banyak jemaat kita. Jadi saya pikir bahwa memang pelayanan di sini apapun yang akhirnya Tuhan buat bagi kami ini yang terbaik dalam pelayanan ini. Hati kami betul-betul siap dan dengan segala keterbatasan yang jelas sudah siap hati, sudah sangat siap hati. Makanya saya bilang saya bersyukur mendapatkan istri. Saya mikirnya coba istri saya yang suka make up. Mau dapat make up apa di Sabu? Make up apa di Sabu? Nggak ada. Dan semua terbatas, natural saja gitu jalan. Dan betul-betul hatinya juga pas saya tahu. Saya coba cek. Kadang-kadang saya cek, pulang ke Medan nggak? Mikir dulu Pak Asmar, mikir dulu katanya, karena tahu diri lah katanya. Iya. Itu Pak, makasih banyak Pak. Dari sekolah mana dulu, ya nggak ya? Ya. Oke, baik Pak Asmar, saya pikir tugasnya ke depan tentu tidak mudah, karena apa namanya, seperti yang saya katakan tadi, sekarang sudah memanage bagaimana Bapak bermimpi ada gereja dengan perpaduan masyarakat adat. Bapak juga tentu harus bertanggung jawab bahwa masyarakat Puji Ratu tidak dicabut dari kulturnya, tapi bagaimana Bapak membangun kerajaan Allah di masyarakat Puji Ratu dengan spesifikasi, dengan kekhasannya masyarakat Puji Ratu. Mimpikanlah itu, belajarlah, banyaklah baca buku bagaimana merancang gereja yang sesungguhnya di masyarakat Puji Ratu. Saya pikir tugas ini sangat berat. Bapak membutuhkan konsultan-konsultan untuk membangun, supaya Bapak katakan tadi, gereja yang kokoh. Karena gereja yang kokoh berdiri di atas bukan hanya batu karang dari Puji Ratu, tetapi di atas pengakuan kepada Yesus, tapi seorang masyarakat Puji Ratu. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan bersama dengan Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.